Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan akhir pengabdian kepada masyarakat dengan tema pemanfaatan bisnis proses modeling notation BPMN untuk pemodelan proses bisnis di LP2M Universitas Ibrahimi. Ini adalah merupakan pengabdian masyarakat saya. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat LP2M. Lembaga ini berada di bawah Universitas Ibrahimi, juga mempunyai proses bisnis yang begitu kompleks. Proses bisnis sendiri merupakan kumpulan aktivitas atau task yang terstruktur yang saling berhubungan untuk menyelesaikan suatu masalah sehingga menghasilkan suatu output atau layanan dan mendukung tercapainya tujuan dan sasaran di sebuah organisasi. Analisis situasi proses bisnis yang ada di LP2M belum berjalan dengan cukup baik. Hal ini terjadi karena beberapa alasan yang terjadi. Yang pertama yaitu proses bisnis dijalankan mengacu pada standar operasional. Standar operasional yang dibuat hanya sebagai pelengkap kebutuhan saat diperlukan untuk monitoring dan evaluasi dari pihak eksternal. Ini yang terjadi ketika kami melakukan analisis situasi. Berikutnya yaitu pihak-pihak yang berkepentingan dengan LP2M tidak mengetahui prosedur yang harus ditempuh karena tidak mengetahui standar operasional yang dijalankan, sebab tidak ada publikasi standar operasional yang bisa diakses oleh umum. Jadi dosen-dosen yang melakukan penelitian atau layanan di LP2M ini tidak benar-benar paham situasi ini ataupun pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi diperlukan pembuatan standar operasional yang dapat digunakan untuk menggambarkan proses yang dilakukan oleh pihak LP2M khususnya dalam kaitannya dengan dharma penelitian dan pengabdian masyarakat sehingga dengan standar yang dibuat nantinya. Permasalahan mitra ketika kami turun diskusi dan melihat secara langsung, maka ada 3 hal permasalahan mitra, yaitu pihak LP2M belum memiliki SOP yang baku yang tertulis dalam menjalankan proses bisnis di LP2M. Pihak yang berkepentingan dengan LP2M tidak mengetahui alur proses sesuai dengan standar operasional. Yang ketiga, SOP yang dimiliki hanya standar operasional formalitas yang hanya digunakan ketika ada monitoring dan evaluasi. Jadi ini bersifat formalitas seperti itu yang kami temukan. Solusi dan target luaran. Jadi setelah kami bertemu mitra, ada beberapa solusi yang kita tawarkan, yaitu membangun atau membuat standar operasional prosedur sesuai dengan realitas yang dijalankan. Hal ini nanti bisa bersifat nyata ketika pelaksanaannya karena sudah sesuai dengan kenyataan yang ada. Kemudian melibatkan pihak LP2M dalam membuat standar operasional prosedur. Kalau LP2M ini terlibat di pembuatan SOP, maka struktural yang ada di LP2M akan memahami SOP yang dibuat secara bersama. Kemudian melakukan pendampingan kepada pihak LP2M dalam menerapkan bisnis proses modeling notation dalam membuat standar operasional prosedur. Nah, pendampingan ini penting untuk membuat solusi sesuai dengan harapan.
Kalau target ularan kita bagaimana ada publikasi jurnal ilmiah yang bersifat internasional. Metode pelaksanaan pengabdian yaitu kita mulai kemudian survei ke lapangan. Setelah survei lapangan kita diskus dengan mitra untuk pemecahan masalah. Diskusi-diskusi ini bisa dibuat beberapa kali sehingga kita memahami permasalahan-permasalahan yang terjadi sambil mencari solusi-solusi yang paling mungkin. Kemudian ada pelatihan pengenalan BPMN yang kita lakukan, terus pembuatan SOP. Di pembuatan SOP ini kita jelaskan, kita terangkan kembali. Nanti kalau sudah disimulasikan oke, baru kita sosialisasi SOP. Tapi kalau belum, kalau ada masih yang perlu diperbaiki, maka kita kembali ke pembuatan SOP. Setelah itu simulasi kembali sampai simulasi ini diterima dengan LP2M. Nah, kalau sudah simulasi SOP ini diterima, maka kita baru pada tahap terakhir, yaitu sosialisasi SOP atau publikasi. Hasil dan luaran yang dicapai. Capaian penelitian. Jadi di jenis kegiatan ini kami ada persiapan. Persiapan ini terdiri dari koordinasi dengan pihak LP2M yang dengan harapan output ada penyamaan persepsi di pihak kami dengan LP2M. Alhamdulillah realisasinya 100%. Bisa ditemukan penyamaan persepsi. Yang kedua, pengembangan. Pengembangan ini ada definisi perangkat lunak, yaitu analisa proses bisnis di LP2M Universitas Ibrahimi. Ini juga sudah sesuai target 100%. Yang kedua, kami ada pengembangan proses bisnis, yaitu penghimpunan SOP, ini juga 100%. Terus ada penerapan BPMN, pengembangan SOP digital, dari SOP yang tertulis ke digital, ini juga 100%. Kemudian di penutup yaitu penyelesaian laporan akhir penelitian, menulis hasil penelitian yang telah dilakukan. Laporan akhir penelitian ini juga 100% sudah selesai. Yang berikutnya adalah penyerahan produk akhir SOP dengan BPMN juga 100%. Terus yang target kami adalah publikasi artikel ilmiah ini 50% berupa draft hari-hari ini. Kemudian hak kekayaan intelektual ini juga sudah 100%. Hambatan dan penanganan dalam pengabdian masyarakat ini, kami mengalami hambatan dan penanganan, yaitu hambatannya penentuan skop proses bisnis yang dilaksanakan di LP2M. Penanganannya adalah menawarkan pemilahan proses bisnis yang menjadi tanggung jawab masing-masing bagian. Jadi ada beberapa bagian di LP2M, kita distribusikan sesuai dengan bagian-bagiannya. Yang kedua, aktivitas proses bisnis kontrol yang tidak terdokumentasi. Jadi kami mendata bisnis yang dilakukan pihak LP2M. Penanganannya itu yang kita lakukan. Terus yang ketiga, penentuan tahapan pelaksanaan SOP, memberikan gambaran runtutan proses bisnis yang benar-benar dilaksanakan. Kemudian implementasi BPMN dengan penanganan, memberikan pelatihan dan pendampingan dalam memodelkan proses bisnis dengan BPMN. Nah, jadi ini tergambar jelas hambatan dan penanganannya. Rencana tahapan berikutnya adalah mendata SOP yang mungkin masih belum tercover dalam pemodelan dengan BPMN, kemudian membuat draft publikasi ilmiah yang dapat disubmit pada jurnal nasional yang terakreditasi. Ini rencana yang akan kita lakukan pada tahapan berikutnya. Biaya dan penjadwalan kegiatan, biaya yang dibutuhkan seperti yang kami sampaikan di sini, yaitu akan menghabiskan biaya 3,5 juta dengan meliputi honorarium, peralatan penunjang, bahan habis pakai, perjalanan dan lain-lain. Baik lain-lain itu berupa konsumsi dan biaya tidak terduga. Biaya dan jadwal kegiatan, di jadwal kegiatan ini
Bulan pertama kami melakukan survei ke lapangan, bulan kedua kami diskusi dengan mitra, terus bulan kedua terakhir kami melakukan pelatihan BPMN, kemudian pada bulan ketiga kami melakukan pembuatan SOP, terus direncanakan publikasi dan pelaporan pada bulan berikutnya. Kesimpulan, sejauh pengamatan dilakukan oleh tim pengusul, proses bisnis yang ada di LP2AM belum berjalan dengan cukup baik. Hal ini terjadi karena beberapa alasan. Pertama, proses bisnis dijalankan tanpa mengacu pada standar operasional. Kedua, standar operasional yang dibuat hanya sebagai pelengkap kebutuhan saat diperlukan untuk monitoring dan evaluasi dari pihak eksternal. Terakhir, pihak-pihak yang berkepentingan dengan LP2AM tidak mengetahui prosedur yang harus ditempuh karena tidak mengetahui standar operasional yang dijalankan, sebab tidak ada publikasi standar operasional yang bisa diakses oleh umum. Solusi yang ditawarkan adalah membuat perubahan dengan memodelkan proses bisnis yang dapat diakses secara digital sehingga dapat dengan mudah dibaca dan dipahami. Ini kesimpulan kita pada tahap kesimpulan akhir, yaitu membuat perubahan dengan memodelkan proses bisnis yang dapat diakses secara digital sehingga dapat dengan mudah dibaca dan dipahami. Demikian laporan akhir pengabdian kepada masyarakat yang kami lakukan. Semoga bermanfaat dan menjadi kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.